Kapan hari aku nonton The Devil All the Time, partly karena aku pernah nonton trailernya di YouTube dan lumayan penasaran sebenarnya filmnya kayak gimana. Tapi partly juga karena yang main di film itu adalah bintang-bintang yang lumayan terkenal, kayak Tom Holland, Robert Pattinson, Sebastian Stan, dan Bill Skarsgård. Dan jujur, aku impressed dengan acting Robert Pattinson dan Bill Skarsgård. Dan Tom Holland in Southern accent, ayolah siapa yang gak melihat, lucu banget! Oke, anyway, The Devil All the Time menceritakan bagaimana semua orang mempunyai rahasia alias sisi gelap mereka sendiri. Ada beberapa tokoh jahat yang lebih eksplisit seperti sang pengkhotbah mesum yang memanipulasi dan bahkan melakukan pelecehan seksual pada perempuan muda, sepasang suami istri pembunuh yang memanfaatkan orang yang kesulitan dengan memberikan mereka tumpangan dan kemudian memangsa mereka, dan seorang polisi korup yang bukannya menjalankan tugas dia untuk melindungi masyarakat, dia malah melindungi dirinya sendiri. Sulit untuk membayangkan bahwa sosok-sosok yang harusnya dipercaya oleh masyarakat seperti seorang pengkhotbah di kota yang masih sangat religius dan seorang polisi malah menjadi sosok pengkhianat. Dan bahkan ketika ada stranger yang mau membantu pun, orang masih harus was-was apakah mereka benar-benar mau membantu atau ini semua hanyalah sebuah jebakan. Dan di tengah komunitas yang tampaknya begitu suram ini, sang karakter utama Arvin mencoba mencari keadilan untuk adik angkat dan dirinya sendiri. Tapi disitulah kita melihat juga bahwa dia, si Arvin, adalah salah satu dari karakter jahat yang diceritakan dalam narasi ini. Mungkin saat kita menyaksikan film ini, kita akan sulit menganggap Arvin sebagai salah satu devil dalam narasi film The Devil All the Time. Dan itu karena kita menyaksikan film ini dari point of view Arvin, atau dari sudut pandang Arvin. Menyebabkan terjadinya pembiasan dalam storytellingnya dan kita sebagai penonton mulai merasa simpatetik terhadap tokoh Arvin. Ya, Arvin berhak marah karena pengkhotbah mesum itu melecehkan adik angkatnya, tapi bukan tugas dia untuk menghukum pengkhotbah itu. Ya, Arvin memang berusaha melindungi dirinya sendiri, tapi dia masih membunuh orang yang mungkin adalah adik seseorang. Dan iya, Arvin hanya ingin stand up untuk dirinya sendiri, tapi apakah jalur kekerasan yang dipilihnya selama ini adalah jalan satu-satunya? Judul filmnya sendiri menurutku mengatakan bahwa ya, Arvin juga setannya selama ini. Arvin was also the devil all the time. Bahkan setelah melakukan semua itu, Arvin tidak berbalik dan menyerahkan dirinya ke polisi, melainkan melarikan diri dan bahkan berpikir untuk membawa semua sisi gelapnya ke medan perang di Vietnam. Kita bisa menyimpulkan, walaupun kita bukan seorang kriminal, kalaupun kita pikir kita melakukan suatu hal yang benar, kita mungkin masih seorang penjahat bagi orang lain. Coba kamu pikir, petugas ketertiban yang bertugas merapikan tata kota dengan mengusir para pedagang liar, memang itu tugas mereka. Tapi kalau kamu pikir secara manusiawi, apakah mereka melakukan hal yang benar? Tapi nevertheless, itu adalah satu sikap normal yang dilakukan oleh manusia, melakukan apa yang mereka pikir benar. Dan kita sendiri pada akhirnya tidak bisa menyenangkan semua orang, kan?